Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami datang dengan rasa lapar dan haus, dan kami ingin memahami apa yang menjadi isi hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembahasan kita kali ini dari Injil Yohanes pasal yang keempat ya. Kita tidak akan bisa selesaikan dalam satu kali sebab ini pasal yang cukup panjang, dan pasal ini memuat cerita yang sangat luar biasa saudara ya, tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan di Samaria. So pada kesempatan ini kita akan membahas mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan dulu ayat 1-3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, maka ia pun Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saudara, sebelumnya di pasal yang ketiga ayat ke-22 kita tahu bahwa Yesus datang ke tanah Yudea. Ingat, Yesus dari Galilea setelah perjamuan di Kapernaum itu berada di daerah Galilea, Yesus berangkat ke Yudea. Oke? Nah, Yerusalem itu ada di tanah Yudea sebab Yesus harus merayakan Paskah di Yerusalem. Nah, sekarang tiba-tiba Yesus melayani di Yudea dan orang-orang Farisi tahu bahwa Yesus membaptis atau murid-muridnya, sebab Yesus sendiri tidak membaptis di ayat yang kedua ya. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, Yesus sendiri tidak membaptis murid-muridnya, tetapi rombongan Yesus ini membaptis lebih banyak lagi daripada Yohanes Pembaptis. Nah, kita mengetahui Yesus datang ke Yudea of course setelah dia selesai merayakan Paskah di Yerusalem. Ayat 35 menunjukkan bahwa 4 bulan lagi adalah musim menuai ya, 4 bulan lagi adalah musim menuai. Itu tercatat di Yohanes 4 ayat ke-35 ya. Saya mungkin akan lompat sebentar, saya akan bacakan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Nah, Yesus di tanah Yudea kurang lebih selama 6 bulan ya. Nah, Yesus di sana membangun di atas dasar-dasar yang telah diletakkan oleh Yohanes. Memang tidak ada catatan persis dan detail tentang khotbah dan mujizat yang Yesus lakukan selama kurang lebih 6 bulan itu. Tetapi yang di sini yang saya ingin menyoroti bahwa ketika Yesus dan rombongannya membaptis lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis, orang Farisi sangat tidak nyaman. Dengan Yohanes Pembaptis saja saudara, mereka sudah sangat tidak nyaman. Apalagi Yesus dan rombongannya dan murid-muridnya membaptis lebih banyak lagi. Disinilah kemungkinan besar adalah awal mula orang Farisi ya, ini put attention dalam hal yang negatif, mulai mengawasi siapa ini. Yohanes saja udah kita nggak suka, ini lagi satu, lebih berpengaruh lagi, lebih banyak lagi. Nah, mereka mulai mengawasi Yesus. Hati-hati dengan orang ini. Nah, mereka lebih terancam lagi dengan pelayanan Yesus, dengan kehadiran Yesus. Itu sebabnya Yesus tahu persis niat busuk mereka, ya. Dan Yesus tahu persis hati picik daripada orang Farisi. Dan tapi ia tahu betul saatnya belum tiba. Jadi daripada Yesus dikerjain, ditangkap, waktunya belum tiba, Yesus memutuskan untuk menyingkir dan kembali ke Galilea. Itu yang ditulis di ayat yang ketiga ya. Oke, ayat yang keempat dan 5. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saudara, Yesus melintasi Samaria. Kalau saudara lihat, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Sebab memang pembagiannya itu
Yudea di bawah, Galilea di atas, dan di tengah-tengahnya ada Samaria. Nah, Yudea dan Galilea ini kekuasaan orang Yahudi, tapi Samaria ini bukan, saudara. Nah, itu masalahnya. Jadi memang kalau dari Yudea mau ke Galilea, mau nggak mau harus melintasi daerah Samaria. Samaria itu apa sih? Nah, baik dalam darah maupun agama adalah orang Yahudi campuran. Nah, jadi mereka adalah yang pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama ya kan, kerajaan Israel terbelah dua, ada Israel Utara dan Selatan. Nah, Israel Utara ini banyak yang kawin campur dengan bangsa kafir. Nah, inilah yang kemudian mereka menjadi orang-orang Samaria. Itu sebabnya orang Israel Selatan ya, yang berasal dari dulu kerajaan Israel Selatan, mereka nggak bisa terima sama orang Samaria, dan mereka sudah menganggap itu bukan Yahudi lagi, udah nggak tulen. Mereka dianggap itu orang asing karena mereka kawin campur. Maka di mata orang Yahudi, Samaria itu juga adalah orang kafir. Nah, karena dianggap orang kafir, saudara ya, padahal mereka juga menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama. Nah, tetapi disinyalir menurut beberapa penafsir, orang Samaria itu hanya mengakui 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Yang lainnya tidak. Sehingga mereka get lost tentang atau kehilangan arah, kehilangan jejak tentang di mana bait Allah harus didirikan. Sementara mereka berseteru dengan orang Yahudi punya bait Allah di kota Yerusalem, maka orang Samaria membangun bait Allahnya sendiri, ya, yaitu di Gunung Gerizim, ya, di Gunung Gerizim. Nah, kalau kita lihat di situ ada tempat yang bernama Sikar. Nah, ini kemungkinan besar itu adalah Sikem, kota Sikem dalam perjanjian lama, ya. Nah, jadi orang Samaria mendirikan bait Allah mereka sendiri sebagai tandingan dari bait Allah orang Yahudi, tetapi mereka mendirikan di Gunung Gerizim. Nah, Yesus masuk ke Samaria, ya, ini kan Yesus melintasi, tapi murid-muridnya nggak ikut masuk. Nanti di ayat yang ke-8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yesus suruh murid-muridnya ke kota lain, ya, bukan ke dekat Sikar sini. Nah, dan di Samaria pun Yesus sebenarnya tidak berkhotbah, tidak melakukan mujizat, hanya numpang lewat, ya. Dan kota yang Tuhan putuskan untuk dilalui adalah kota Sikar, yang tadi saya katakan kemungkinan besar adalah Sikem, tapi murid-murid tidak ikut, ya. Oke, kita lihat ayat 6 sampai 9. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, saudara bayangkan yang lagi panas teriknya, ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Keletihan ini, saudara ya, menunjukkan Yesus benar-benar manusia. Yesus merasakan kelemahan dan penderitaan manusia. Memulihkan diri dari keletihan pun Yesus harus beristirahat, harus makan, harus minum. Seperti pada umumnya apa yang saudara dan saya lakukan. Jadi ini menegaskan kalau dikatakan kita harus mengejar keserupaan seperti Kristus. Kita jangan langsung bilang, Yesus kan enak, dia bukan manusia. Enggak, saudara. Ketika dia berinkarnasi, dia merasakan penderitaan kita. Dia merasakan kelemahan kita, saudara. Makanya haus ya perlu minum. Bukan, oh Yesus di bumi enggak perlu minum juga enggak apa-apa. Jalan terus enggak ada capeknya. Yesus capek, Yesus letih, saudara ya. Nah, dan di sini juga kita lihat Yesus tidak datang ke dunia sebagai saudagar kaya. Memang tidak ada catatan sama sekali Yesus datang ke dunia ini sebagai saudagar kaya. Ya.
Kita tidak tahu berapa jumlah uang yang Yesus punya. Yesus bekerja sebagai tukang furniture pada zamannya. Yang jelas Yesus tidak meminta-minta ya, tetapi dia juga bukan golongan, kalau kata orang sekarang, sultan, saudara ya. Yesus bukan sultan. Dari mana kita tahu? Kalau Yesus golongan sultan, dia nggak jalan kaki, saudara. Dia pakai kereta kuda pasti. Ya, sudah pasti. Kalau sultan pada zaman itu, apalagi Yudea ke Galilea, jauh, panas, capek, nggak mungkin jalan kaki. Pasti naik kereta kuda. Ya. Nah, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ini bukan kebetulan, ya. Bukan kebetulan. Kenapa saya katakan bukan kebetulan? Ya, kita harus belajar bahwa kita dapat melihat pemeliharaan Allah yang seringkali datang dalam hidup kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita pikir peristiwa itu adalah kebetulan. Sebab anugerah Allah dalam hidup kita seringkali datang dengan cara yang tidak terduga. Tuhan itu tidak bisa dipolakan, Tuhan itu tidak bisa dikotakkan. Our God is full of surprise, suka memberikan kejutan kepada anak-anaknya. Di sini kita harus peka, saudara. Ya, kita harus terus keep on eye, kita harus terus put attention, kita harus terus mengamati apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, supaya kita tidak pernah ketinggalan bila mana Allah melawat kita. Ya, ingat, tidak ada yang kebetulan, saudara. Kalau sampai kita lagi dijahatin orang pun, itu Tuhan mengizinkan loh, tidak kebetulan. Ya. Nah, jadi ingat di sini pertemuan Yesus dengan perempuan ini tentunya tidak kebetulan. Nah, sekarang saya akan baca ya agak panjang ayat 9 sampai 15. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, orang Samaria? Sebab orang Yahudi memang tidak bergaul dengan orang Samaria," seperti yang tadi saya katakan. Jawab Yesus, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Nah, ayat 7 sampai 15 ini dimulailah percakapan Yesus dengan perempuan ini. Nanti di sepanjang Yohanes 4 ini, Yesus tuh punya beberapa topik dengan perempuan ini. So, topik yang pertama adalah tentang air. Dan Yesus membuka percakapan dengan, "Berilah aku minum." Nah, perempuan ini tidak menolak ya ketika Yesus minta minum, tapi terjadi sedikit perbantahan. Dia kan nggak bilang enggak, tapi terjadi sedikit perbantahan. "Masa iya engkau orang Yahudi mau nih bener nih minta minum sama orang Samaria?" Kan orang Yahudi selalu berpikir orang Samaria itu kasta yang lebih rendah, itu kafir, kami nggak mau bergaul dengan mereka. Ya. Perempuan ini bingung dari potongan Yesus, cara berpakaian, dia tahu ini orang Yahudi. Kok orang Yahudi ini unik, minta minum, mau ngomong, tidak lazim untuk orang-orang sebangsanya. Nah, Kristus Yesus memakai kesempatan ini untuk memberitakan anugerah Allah kepada perempuan ini.
Sikap Yesus dalam hal ini menolak pertikaian antara orang Samaria dan Yahudi. Ini luar biasanya. Saudara, percayalah, Yesus minta minum ke orang Samaria ini bukan karena sekedar dia kehausan, tetapi pasti ada makna rohani di situ bahwa Yesus memang ingin menghentikan pertikaian ini. Sebab nanti dalam Injil Kerajaan Allah nggak ada beda, saudara, ya. Mau orang manapun sama aja di hadapan Tuhan. Perempuan ini juga sebenarnya luar biasa. Ia punya belas kasihan. Dia bisa aja berpikir, enak aja minta air. Ketika bangsa kami butuh belas kasihan, kalian nggak mau kasih, kenapa sekarang aku harus mengulurkan tangan? Nah, kan wanita Samaria ini bisa aja berpikir seperti itu. Tapi dia enggak, dia punya belas kasihan, ya. Lalu ia juga mengenali kasih karunia Tuhan. Ia tidak menolak kehadiran Tuhan. Seringkali sekalipun Yesus ada di hadapan orang Yahudi, justru mereka menolaknya. Tapi perempuan ini tidak menolak. Bahkan nanti kalau di belakang, bahkan dia menjadi percaya kepada Yesus. Nah, ini kan tadi lagi percakapan, berilah aku minum. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara, Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar. Yesus bilang air hidup. Nah, apa sih air hidup? Apa air hidup, saudara? Air hidup adalah Roh Kudus yang dapat mengalir melepaskan dahaga jiwa manusia sampai selamanya. Ya, jadi air hidup adalah Roh Kudus dalam hal ini. Pastor menafsir dari mana? Bisa aja. Enggak, ini dikonfirmasi oleh Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Ya, di mana ada kalimat yang tertulis dari hati mengalir aliran-aliran air hidup, dan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Kudus yang akan datang. Nah, jadi air hidup di sini nih Roh Kudus, dari Roh Kudus, saudara. Ya, itu yang dimaksudkan Yesus. Dan perempuan ini bingung, tadi minta minum, sekarang bilang mau kasih air hidup. Nah, ini sumurnya dalam, timba aja nggak punya, gimana cara ngambilnya? Saudara, sebenarnya wajar kalau perempuan Samaria ini nggak mengerti apa yang Yesus katakan. Dalam hatinya bingung, air saja minta, timba nggak punya, sekarang ngomong lagi, mau kasih air hidup. Ya. Saudara, Yesus seringkali disalah mengerti. Jangankan orang Samaria, orang Yahudi yang sudah sering mendengar pengajaran Yesus saja bingung-bingung, celeng-celeng, saudara. Sebab Yesus memang suka menyampaikan sesuatu dengan perumpamaan. Jadi wajar kalau perempuan Samaria ini bingung, saudara. Perempuan ini juga bingung, ini siapa yang lagi ngomong sama dia, mau berikan air hidup, bicara mengenai karunia Allah. Emang orang ini lebih besar dari Yakub? Tapi perhatikan wanita ini. Saudara, ingat ini. Bingung boleh, itu wajar. Tapi menolak apa yang kita belum mengerti itu jangan. Yuk, kita harus terus memiliki kerendahan hati untuk mau belajar dan diajar, ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita bingung, kita belum ngerti, it's okay, itu wajar. Tapi jangan stop belajar, saudara, ya. Nah, kan lewat live study ini kita terus menggali, saya terus memaparkan pelan-pelan, ya. Kita nggak cepet-cepet juga, supaya kita semua bisa mengerti, ya. Nah, jadi ayat 13-14 tadi kita lihat, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Nah, artinya apa? Semua kepuasan dan kenyamanan dari dunia itu ada batasnya. Kalau kita cuma minum air dari sumur itu, sekarang minum, mungkin 3 jam lagi haus lagi. Tapi kalau orang minum air kehidupan ini, saudara, tidak akan haus lagi. Sebab itu Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya adalah sumber air hidup yang memancar keluar, melegakan dahaga jiwa kita. Aliran airnya itu konstan, maka tidak haus lagi sampai selama-lamanya, sebab kita dipuaskan oleh Tuhan sendiri, ya. Jadi aliran air Roh Kudus itu bukan dari luar, bukan dari sumur yang harus ditimba dulu, tapi ada dalam diri orang percaya dan tidak pernah berhenti mengalir. Memang ada 2 pendapat
tentang perempuan ini, saudara. Yang pertama berpikir bahwa ia sedang mengolok-ngolok Yesus. Yang kedua berpikir bahwa perempuan ini benar-benar dengan rendah hati mengingini air itu, ya. Nah, saudara, kendati demikian kita nggak perlu mempersoalkan. Nanti di akhir cerita kita akan tahu wanita ini luar biasa kok. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut memberitakan Injil, ya. Nah, tetapi kendati demikian, kita nggak bisa pungkiri pikiran dia memang masih duniawi, saudara. Makanya ketika dia menginginkan air hidup, supaya apa, coba lihat? Supaya aku nggak perlu datang ke sumur ini untuk mengambil air lagi. Dia masih belum nyampe otaknya, saudara. Masih yang dia pikir air hidup itu alat ajaib, saudara. Jadi dia bisa pasang di rumah, dia nggak usah ke sumur lagi, dianya udah nggak perlu air lagi sebab dia nggak bakal haus lagi. Nah, ya, jadi pemikiran dia memang masih duniawi. Nah, ini sebenarnya mirip. Banyak orang Kristen datang ke gereja tapi sebenarnya pikirannya masih duniawi. Ada yang ke gereja cari untung, ada yang ke gereja cari jodoh, ada yang ke gereja supaya dapat berkat, menang tender dan lain sebagainya. Persis sama wanita ini. Jadi masih belum connect. Selama pikiran kita masih duniawi, selama kita masih mengharapkan hal-hal jasmani dari Tuhan, maka kita susah connect dengan Tuhan, saudara, ya. Oke, pembahasan kita pada kesempatan ini saya akan tutup dari ayat 16 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ya, jadi benarnya itu ya bukan karena belum nikah, ya. Tapi kamu ini loh udah punya 5 suami, sekarang yang sama kamu aja bukan suamimu. Nah, ini mungkin kalau bahasa orang sekarang pelakor, saudara, ya. Mungkin begitu, ya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Nah, topik yang kedua yang Yesus ngomongin bukan air lagi, tapi tentang suaminya, ya. Ini topik yang kedua. Di sini Yesus menunjukkan kuasa dan ketuhanannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Nah, itu sebabnya ayat 19, perempuan itu merasa seperti terskakmat, saudara, ya. Ya, bayangkanlah, belum pernah ketemu langsung dibacain begini, saudara. Kan dia belum kenal dengan Yesus sebelumnya. Yesus juga baru melewati daerah itu dan baru bertemu dengan perempuan itu. Dan di sini dia berkata, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Nah, kalau kita lihat ungkapan Tuhan di sini, jangan saudara pikir seperti kita menyebut Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, memang kata Tuhan itu kurios, saudara. Itu Tuan. Tapi kemudian dalam terjemahan memang kata kurios dikenakan untuk Yesus sebagai Tuhan. Enggak, tapi sebenarnya yang perempuan ini katakan tuh bukan Tuhan as in God, bukan. Tapi seperti Tuhan, jadi dia menghormati Yesus. Dan dia belum pernah ketemu, Yesus bisa tahu langsung, maka dia bilang, "Engkau pasti nabi." Ya, engkau pasti nabi. Dia langsung mengakui Yesus sebagai nabi. Perempuan ini mengakui bahwa Yesus bukan orang sembarangan, ya. Dan dia mengakui Yesus itu nabi karena menegur langsung, menemplak langsung. Nah, nanti minggu depan kita akan sambung, topiknya ganti lagi. Perempuan ini sama Yesus ngobrol tentang tempat ibadah, ya. So, jangan kemana-mana. Sampai jumpa minggu depan di acara live study kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh terus belajar perlahan-lahan. Yang penting kami mengerti dan terus diisi bejana hidup kami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa lagi minggu depan. Saya tunggu kehadiran saudara di Sunday Service Lifehouse Community jam 10 pagi, Uang Plaza lantai 2 Jakarta Barat. Itu di Jalan Panjang, deretan Rumah Sakit Geraha Kedoya. Ajak anak-anak saudara, kita ada ibadah untuk teens, kita ada ibadah untuk
anak-anak sekolah minggu, dan saya ingin sekali berjumpa dengan saudara semua di ibadah raya Lifehouse Community. Sampai jumpa minggu depan di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.